Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, saya ingin menjelaskan tentang satu topik yang menurut saya sangat menarik, yakni tentang Suriah, lokasi penting dalam Alkitab yang terlupakan. Nah, Bapak Ibu semua, Suriah ada di dalam Alkitab kita. Nah, kita akan lihat sejarah dari Suriah ini. Suriah merdeka pada tahun 1946 menjadi negara Republik Arab Suriah yang meliputi wilayah bagian barat Sungai Efrat dan sebagian lagi bagian timur dari Sungai Efrat. Nah, Suriah ini sama seperti Israel, dijajah oleh Ottoman. Nah, ketika Ottoman kalah dalam Perang Dunia Pertama, wilayah kekuasaan Ottoman itu kemudian diserahkan kepada, kalau Suriah akhirnya diserahkan kepada Prancis, menjadi mandat Prancis. Kalau Israel diserahkan kepada Inggris, menjadi mandat Inggris. Bapak Ibu semua, di Alkitab ada kota yang penting bagi Suriah saat ini, yang menjadi ibu kota dari Suriah, yakni Damaskus. Di Alkitab kita namanya adalah Damsyik. Nah, di Alkitab Damsyik ini ditulis di Kejadian 14 ayat 15. Bapak Ibu bisa baca ayat lengkapnya, tetapi ini adalah kisah tentang bagaimana Abram mengejar para penawan-penawan Lot. Jadi Abram pergi untuk mengejar musuh sampai ke Hoba. Hoba itu letaknya di sebelah utara Damsyik. Nah, kalau kita lihat secara peta yang akan Fakta Israel sampaikan di layar Bapak Ibu semua ini, Suriah yang sekarang ini menjadi negara Suriah dahulu dikenal sebagai Aram, terletak di sebelah barat Sungai Efrat, dan Asyur terletak di sebelah timur Sungai Efrat. Nah, seluruh wilayah itu disebut sebagai Mesopotamia. Nah, Bapak Ibu tentu ingat, Abram adalah orang Ibrani yang dipanggil keluar dari Mesopotamia, negerinya Abram. Nah, ini Bapak Ibu bisa baca Kejadian 14 ayat 13. Abraham disebut sebagai orang Ibrani. Jadi Abram meskipun tinggal di wilayah yang namanya adalah Mesopotamia dan sekarang masuk ke wilayah Irak, Abram bukan orang Irak, Bapak Ibu. Abram juga bukan orang Suriah, tetapi Abram adalah orang Ibrani. Di Alkitab ada kisah tentang Yakub. Setelah ia mendapatkan berkat kesulungan yang diberikan oleh ayahnya Ishak, akhirnya Yakub harus melarikan diri. Yakub pergi ke daerah wilayah keluarga ibunya yang berada di Padan Aram. Nah, Padan Aram ini adalah wilayah yang juga masuk ke wilayah Suriah. Yakub berada di Padan Aram selama 20 tahun, tepatnya di kota Haran. Bapak Ibu bisa lihat di Kejadian 27 ayat 43, dikatakan Yakub melarikan diri ke Haran. Di Kejadian 28 ayat 2 diceritakan Yakub diminta pergi ke Padan Aram, ke rumah Betuel, ayah ibumu, jadi ayah dari Ribka, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara dari Ribka. Yakub ini karena berada di rumah Betuel, Betuel ini adalah orang Aram, dan dikatakan di Kejadian 28 ayat 5, Betuel orang Aram. Dan kalau kita lihat berarti Yakub pernah tinggal di antara orang Aram yang kini adalah menjadi wilayah Suriah. Nah, dalam bahasa Ibrani, Bapak Ibu semua, Padan Aram ini disebut sebagai Aram Naharaim, yang artinya adalah di antara dua sungai. Sungai apa? Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Di Alkitab sekali lagi memang tidak secara langsung menuliskan tentang sejarah Suriah, tetapi kita bisa melihat dari kisah-kisah yang ada di Alkitab dan kita bisa
gali lebih dalam dengan sejarah dunia, sejarah Suria dalam hal ini. Dan kita menemukan ternyata nama kerajaan Aram kuno adalah Mitanni. Mitanni ini muncul sekitar tahun 1600 sebelum Masehi dan bertahan 350 tahun lamanya. Nah, keruntuhan Mitanni atau kerajaan Aram kuno ini ternyata terjadi setelah Othniel mengalahkan Mitanni. Ini kisah yang Bapak Ibu sendiri bisa baca di Hakim-Hakim 3 ayat 10-11. Dan ternyata terbukti dengan adanya surat Amarna yang mencantumkan nama raja yang diperangi oleh Othniel. Jadi ternyata apa yang ditulis dalam sejarah di Alkitab kita itu semua bisa dikonfirmasikan dengan penemuan-penemuan arkeologi. Nah, kita lihat apa yang ditulis di Hakim-Hakim 3 ayat 8. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Rishyataim. Nah, ini nama raja Aram Mesopotamia, Kusyan Rishyataim. Nah, di surat Amarna, raja ini namanya menjadi Raja Tusrata. Kalau dicatat di Alkitab bahasa Ibrani itu sebagai Kusyan Rishyataim. Nah, dia inilah yang akhirnya menaklukkan orang Israel. Tetapi setelah orang Israel bertobat, maka Tuhan membuat Othniel yang mampu mengalahkan Kusyan Rishyataim tadi. Akhirnya Othniel berperang mengalahkan Kusyan Rishyataim sehingga Israel aman selama 40 tahun. Nah, saudara, di masa Raja Daud berhasil menguasai Damaskus, menguasai Damsyik. Kita bisa lihat di 2 Samuel 8 ayat 5 ditulis, lalu orang Aram dari Damsyik datang menolong Hadadezer, Raja Soba. Tetapi dari antara orang Aram itu Daud menewaskan 20.000 orang. Orang Aram harus memberi upeti. Dan Daud menghususkan barang-barang dari perak dan emas dari orang-orang Arab itu bagi Tuhan. Jadi kalau kita lihat petanya Bapak Ibu, Daud itu bisa memperluas kerajaannya bukan hanya dari Dan sampai Beersheba, tetapi sampai ke wilayah Aram. Termasuk juga di sini adalah Damsyik atau Damaskus di masa kini. Nah, di Mazmur kita bisa menemukan doa memohon pertolongan, memohon kemenangan yang Daud panjatkan ketika Daud berperang melawan orang Aram Mesopotamia dan orang Aram Soba. Anda bisa membacanya di Mazmur 60. Nah, Bapak Ibu mungkin kalau Anda melihat peta ini, Bapak Ibu bisa dengan jelas melihat bagaimana kerajaan Israel di utara yang ibu kotanya Samaria dengan Israel di selatan dengan ibu kotanya Yerusalem bertetangga dengan kerajaan Aram yang ibu kotanya Damsyik atau Damaskus. Nah, jadi betul-betul seperti lokasi Israel di masa modern ini. Israel bertetangga dengan Suria, terutama di perbatasan Golan. Nah, ini adalah wilayah suku Manasye. Nah, kita lihat lagi Bapak Ibu apa yang Alkitab tulis tentang Suria. Mungkin Bapak Ibu ingat kisah tentang panglima Aram yang bernama Naaman. Naaman kena kusta di kulitnya. Dan ketika itu karena orang Aram sering berperang dengan Israel, maka mereka juga menawan seorang gadis dari Israel dan dibawa ke Aram. Gadis inilah yang memberikan masukan agar Naaman pergi ke Israel, bertemu dengan nabi di Israel dan minta kesembuhan. Dan Tuhan menyembuhkan Naaman, sehingga Naaman membuat sebuah pernyataan deklarasi tentang Tuhannya Israel. Kita bisa baca di 2 Raja-Raja 5 ayat 15 dan 17. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Elohim kecuali di Israel. Tidak ada
Tuhan yang bernama Yud He Vav He, kecuali di Israel. Kemudian di 2 Raja-Raja 5 ayat 17, Naaman meminta kepada Nabi Elisa agar diberikan tanah Israel. Dia mau pulang ke Aram. Dia mau pulang ke Suria dengan membawa tanah dari Israel. Dikatakan, berikanlah kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Tuhan huruf besar ditulis di dalam Alkitab terbitan Lai yang merujuk kepada Yud He Vav He. Jadi akhirnya Naaman yang tidak kenal Tuhan yang benar itu, akhirnya dia percaya bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhannya bangsa Israel. Dan karena itulah mengapa kita semua bangsa-bangsa Bapak Ibu, mau suku apa saja, ras apa saja, kebangsaan apa saja, semuanya harus mengenal Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Karena apa? Karena dialah satu-satunya yang benar. Tuhan yang hidup itu hanya satu. Tidak ada Tuhan yang lain di dunia, tidak ada Allah lain di bumi ini, hanya ada satu. Kita lanjut Bapak Ibu dengan kisah tentang, namanya ini adalah Ben-Hadad. Ben-Hadad ditulis beberapa kali di Alkitab Bapak Ibu semua. Ada di 1 Raja-Raja 15 ayat 18. Ben-Hadad adalah seorang raja yang memerintah dari tahun 885 sampai 865 sebelum Masehi. Ben-Hadad di 1 Raja-Raja 15 ayat 18 ini adalah Ben-Hadad 1. Meski bukan ditulis Ben-Hadad 1 di Alkitab kita. Nah, Ben-Hadad 1 ini semasa dengan Raja Yehuda, Raja Asa, dan Raja Israel namanya Raja Baesa. Nah, di masa Raja Asa, ia ini berkomplotan dengan Ben-Hadad. Mereka, Raja Asa membayar Ben-Hadad untuk menyerang Israel dari utara. Dan Ben-Hadad berhasil menaklukkan sejumlah wilayah yang ada di Israel utara itu. Kemudian di 2 Raja-Raja 6 ayat 7 ada yang namanya Ben-Hadad II. Nah, dia ini sangat agresif melawan Israel. Dia mengepung Samaria. Bapak Ibu bisa baca di 2 Raja-Raja 6 dan 7. Dan disinilah kisah peperangan yang membuat bujang dari Nabi Elisa melihat pasukan berkuda dan kereta, melihat kuda dan kereta berapi di sekeliling Nabi Elisa. Kemudian di 2 Raja-Raja 8 ayat 7 sampai 15 kita menemukan Nabi Elisa datang ke Damsyik bertemu dengan Ben-Hadad yang lagi sakit. Nah, Ben-Hadad yang lagi sakit ini adalah Ben-Hadad III, bukan Ben-Hadad yang mengepung Samaria. Nah, ini adalah Ben-Hadad di Alkitab. Kita lihat lagi ada yang namanya Yehu. Yehu, Raja Israel yang berkuasa cukup lama Bapak Ibu, 28 tahun. Dan Yehu ini takluk di depan raja yang namanya Salmaneser III. Dan juga Raja Aram di masa Yehu namanya Hazael, dia juga mengalahkan Israel. Karena apa? Karena Yehu berdosa terhadap Tuhan, masih tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, tetapi kemudian Salmaneser ini, Raja Asyur, akhirnya dia mengalahkan Hazael pada tahun 841 sebelum Masehi. Nah, di sini mulai ada pemisahan ya Bapak Ibu antara Aram dan Asyur. Kita lihat lagi apa yang ada di Alkitab kita, yakni tentang Resin Raja Aram yang menyerang Yerusalem di 2 Raja-Raja 16 ayat 5 dan 9. Nah, ini kisah-kisah tentang hubungan antara Israel, kerajaan Israel, baik itu Israel di utara maupun Yehuda di Israel selatan,
dengan raja-raja Aram. Kita akan lihat bagaimana hubungan dengan raja-raja Asyur. Saudara, ada 4 raja Asyur yang penting kita ketahui yang tercatat di dalam Alkitab kita. Yang pertama adalah Tilgat-Pileser III yang tercatat di 2 Raja-Raja 15 ayat 19, 2 Raja-Raja 16 ayat 7, dan juga 1 Tawarik 5 ayat 26. Kemudian ada Salmaneser V. Dia tercatat di 2 Raja-Raja 17 ayat 3 dan 2 Raja-Raja 18 ayat 9. Lalu ada Sargon II, tertulis di Yesaya 20 ayat 1. Ada Sanherib di 2 Raja-Raja 18 ayat 19 dan 2 Tawarik 32 serta Yesaya 36 dan 37. Sanherib ini adalah salah satu raja yang menyerang Yerusalem. Dan Tuhan menurunkan 1 malaikat untuk melawan 185.000 tentara dari Sanherib. Luar biasa. Jadi Tuhan selalu menolong Israel. Kemudian ada Esarhadon, ditulis di Yesaya 37 ayat 38, 2 Raja-Raja 19 ayat 37, serta di Esra 4 ayat 2. Serta ada satu namanya Asurbanipal, tetapi sebetulnya ini ditulisnya di Alkitab itu bukan Asurbanipal. Nah, mau tahu siapa nama yang ditulis di Alkitab, Anda harus buka di Esra 4 ayat 10. Nah, raja-raja ini, Bapak Ibu semua, membuktikan bahwa Alkitab kita itu benar. Karena apa? Karena ada rujukan dari catatan sejarah versi Asyur. Kalau versi Asyurnya nama-nama raja tadi tidak ada, maka kemungkinan besar Alkitab kita juga tidak sesuai dengan sejarah. Tetapi buktinya adalah catatan sejarah Asyur mencantumkan juga bukan hanya nama-nama raja Asyurnya, tetapi juga raja-raja yang dikalahkan atau nama-nama wilayah yang ditaklukkan oleh Asyur yang berkaitan dengan Israel. Jadi saling mengonfirmasi antara kedua catatan sejarah itu. Nah, kita lihat kenapa penting untuk kita tahu tentang Asyur atau tentang Suriah yang sekarang ini di masa modern. Karena Bapak Ibu ingat 10 suku di Israel Utara itu dibuang ke Asyur. Kisahnya ada di 2 Raja-Raja 15 ayat 29. Dalam zaman Peka, Raja Israel, datanglah Tiglat-Pileser Raja Asyur. Direbutnya Ion, Abel Bet-Maka, Yanoa, Kedes dan Hasor, Gilead dan Galilea, seluruh tanah Naftali. Lalu diangkutnya penduduk ke Asyur ke dalam pembuangan. Jadi 10 suku dibuang ke Asyur. Dan orang Asyur itu dipindahkan ke wilayah Israel Utara dan menjadi yang namanya orang Samaria. Nah, Bapak Ibu semua, menurut catatan yang fakta Israel pelajari, kerajaan Israel Utara itu dilenyapkan Asyur dalam kurun waktu 10 tahun. Bayangkan, kerajaan Israel Utara bisa dilenyapkan hanya dalam waktu 10 tahun. Karena apa? Karena dosa-dosa dari bangsa Israel di bagian utara, yang ibu kotanya adalah Samaria. Untuk saat ini, kita akan melihat apa janji Tuhan kepada Asyur. Apa janji Tuhan terhadap Suriah, karena kita belum melihat penggenapannya. Bapak Ibu bisa baca di Yesaya 19 ayat 23 sampai 25. Ditulis demikian. Pada waktu itu akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur, sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir dan orang Mesir ke Asyur. Dan Mesir akan beribadah bersama-sama Asyur. Pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan di samping Asyur. Suatu berkat atas bumi yang diberkati oleh Tuhan semesta alam dengan berfirman, diberkatilah Mesir umatku dan Asyur buatan tanganku dan Israel milik pusakaku.
Jadi kita belum melihat penggenapannya. Karena apa? Belum ada jalan raya dari Mesir ke Asyur. Mungkin ini adalah sebuah bahasa metafora, sebuah ungkapan yang bisa jadi bukan betulan terjadi jalan raya. Tetapi yang Tuhan mau adalah bagaimana Mesir dan Asyur ini turut bersama-sama masuk ke dalam sebuah kesepakatan damai. Karena apa? Mesir sudah duluan masuk menjadi negara yang bersahabat dengan Israel. Nah, kita akan melihat bagaimana Israel, Mesir, dan Asyur ini, ketiganya ini akan menjadi sebuah berkat atas bumi. Dikatakan, diberkatilah Mesir umatku, dan Asyur buatan tanganku, dan Israel milik pusakaku. Nah, kenapa fakta Israel membahas tentang Suriah atau Asyur yang ada di dalam Alkitab? Karena sekarang sedang ada pemberontakan di dalam negeri Suriah. Tentara pemberontak yang adalah orang-orang Islamis, orang-orang Sunni, mereka yang dulu bergabung dengan Al-Qaeda dan sekarang menamakan dirinya Hayat Tahrir al-Syam atau disingkat dengan HTS. Mereka kini sudah menguasai kota-kota penting seperti Aleppo, Homa, lalu kemudian Dara dan juga Quneitra. Dara dan Quneitra ini adalah dua kota yang berdekatan dengan perbatasan Israel. Jadi kita perlu tahu apa yang akan terjadi di depan. Dan kita perlu tahu untuk kita bisa berdoa. Pokok doa apa yang akan kita doakan kalau kita tidak tahu tentang kondisi yang terjadi. Karena itu Fakta Israel menyajikan video edukasi ini. Semoga Anda mau mensubscribe YouTube Fakta Israel sehingga dan menyalakan loncengnya, notifikasinya sehingga Anda bisa menerima informasi-informasi, edukasi dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Israel yang penting Anda ketahui pasti akan Fakta Israel hadirkan di YouTube Fakta Israel. Terima kasih Anda sudah mendukung pelayanan Fakta Israel. Salam damai dari Fakta Israel. Saya Monique Rakers.